Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pagi. Senang sekali Ibu bisa bertemu lagi dengan kalian di awal semester yang kedua. Namun sebelum kita masuk ke pembelajaran di awal semester yang kedua, Ibu mau bertanya dulu kepada kalian, sudah semangat ini untuk menerima pelajaran? Aku lihat kalian masih loyo. Coba kita tepuk semangat dulu ya untuk menambah semangat di pagi ini. Masih ingat tepuk semangat? Coba tepuk semangat. Semangatnya sambil tersenyum pada teman. Kan sudah lama tidak ketemu ya. Baik anak-anakku, Ibu tanya siapa yang tidak hadir hari ini? Rani. Kenapa Rani tidak masuk hadir? Kita doakan ya, mudah-mudahan Rani cepat sembuh. Sudah berapa hari? Baru 1 hari ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa di awal semester kita buat dulu yang disebut dengan keyakinan atau kesepakatan kelas. Masih sama dengan waktu kita membuat kesepakatan kelas di awal semester yang pertama. Masih ingat tidak? Masih. Apa itu kesepakatan kelas? Tidak makan di kelas. Oke, di antaranya tidak makan di kelas itu ya contoh-contohnya. Tidak makan di kelas apalagi? Ada yang tahu? Tidak bolak-balik WC. Oh, tidak bolak-balik WC, apalagi terus-terusan kelas. Berpakaian rapi bagus, apalagi? Tidak berisik di kelas. Nah, kalian harus tahu, Ibu ingatkan kembali apa yang disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu adalah sesuatu yang kita yakini, ya, yang berasal dari ingatan-ingatan kalian, ya, kemauan-kemauan kalian. Karena kalian tahu bahwa kalian pasti punya kelas impian. Punya impian tidak ingin menjadi kelas bahasa Inggris itu seperti apa? Punya tidak? Punya, pasti punya. Ya, misalnya di kelas saya sukanya belajar tidak berisik dan sebagainya. Tentu ya kalian setiap orang punya keinginan untuk menjadikan kelas itu nyaman, enak untuk belajar. Ya, coba seperti tadi itu contoh keyakinan kelas. Ada lagi yang bisa menyebutkan yang termasuk contoh keyakinan kelas? Saling menghargai. Saling menghargai bagus. Saling menghormati dan menghargai diantaranya ketika guru berbicara, nanti kalian jangan ikut berbicara. Terus apa lagi? Kalian bisa menyebutkan contoh yang lain yang termasuk keyakinan kelas? Datang tepat waktu dan sebagainya. Ya, karena saya yakin bahwa setiap orang itu memiliki keyakinan atau kesepakatan kelas. Nanti Ibu bagi kertas ini, ya, ingin kelas seperti apa? Nanti bahasa Inggris, ya, ketika pembelajaran bahasa Inggris, silahkan kalian tulis dalam kertas ini, kemudian nanti ditempel di papan tulis. Paham? Silakan tulis keyakinan kelas kalian. Satu saja ya. Sudah beres? Silakan kalian tempel sekarang di papan tulis. Tempelnya tertib ya. Silakan. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kelas ini. Sekarang mau tahu kelas impian kalian itu seperti apa? Nanti kita bacakan, kemudian kita simpulkan, sehingga impian-impian kalian ini akan menjadi sebuah keyakinan yang akan kalian laksanakan, yang akan kalian ikuti dalam kelas, khususnya kelas bahasa Inggris. Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, kalian menginginkan kelas itu aktif dalam pembelajaran. Kita buat ya di sini. Kita simpulkan. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran.
ya, aktif dalam pembelajaran. Bersedia tidak kalian? Aktif? Oke. Yang kedua, datang tepat waktu. Yang ketiga di sini berpakaian rapi. Baju tidak dikeluarkan, berarti masuk ke berpakaian rapi, ya. Kemudian tertib di sini. Tertib. Kemudian kita lihat di sini datang tepat waktu, sama ya dengan yang nomor 2. Kemudian di sini tidak berisik. Kemudian di sini ada berpakaian rapi, sudah ada? Ada ya. Sama di sini berpakaian rapi. Kemudian di sini tidak berisik saat belajar, ada? Sudah? Ada ya. Kemudian di sini tidak berisik ketika pelajaran dimulai, sama sudah. Kemudian apa lagi? Tidak membuang sampah sembarangan. Berarti di kelas tapi tidak membuang sampah. Kemudian di sini tidak pulang balik ke WC katanya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Nanti kita atur. Berarti cuma berapa kali? 1 atau 2 kali? Cukup 1 kali, 2 jam cukup ya, 1 kali ke WC ya. Setuju? Setuju. Tidak pulang balik ke WC. Baik, dari ke-25 impian kelas kalian sudah disimpulkan oleh ibu, ternyata 7 yang termasuk kepada keyakinan kelas kalian. Agar mudah diingat oleh kalian, ya, karena kalau hanya ditulis seperti ini saja mungkin saja akan lupa karena waktunya itu untuk 1 semester. Maka kalian sekarang tulis kesepakatan kelas kalian yang menjadi kesepakatan kelas kalian atau keyakinan kelas kalian dalam karton yang sudah ibu bawa. Nanti silakan secara berkelompok, kemudian nanti di bawahnya silakan kalian tanda tangani oleh seluruh siswa, yang berarti bahwa semuanya sepakat untuk melaksanakan keyakinan atau kesepakatan kelas tersebut. Setuju? Setuju. Silakan kelompok sekarang. Kalian semua tanda tangan ya. Sekarang semua ibu. Terus sampai mana masuk tanda. Oke, silakan mana. Ya. Sudah semuanya? Sudah. Alhamdulillah keyakinan atau kesepakatan kelas 7D sudah dibuat dan selesai. Untuk mengingatkan kembali, kita bacakan oleh teman kalian. Ada yang mau ke depan untuk bacakan keyakinan kelas? Bagus. 1, 2, 3. Siapa lagi yang mau? Bagus. Yuk, 4 orang ke depan. Silakan. Bacakan dengan lantang apa yang menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas di kelas 7D. Nanti
kalian kalau tidak setuju bilang tidak setuju ya. Silakan. Yang satu orang pegang, yang satu baca. Silakan. Sini. Nah, silakan. Mari ke sini. Silakan. Kira-kira sudah setuju deh. Keyakinan kelas 7D. Yang pertama, aktif dalam pembelajaran. Setuju? Setuju. Yang kedua, datang tepat waktu. Setuju? Yang ketiga, berpakaian rapi. Setuju? Baik, terima kasih. Itulah yang menjadi keyakinan kelas kalian. Silakan kalian tempel keyakinan kelasnya di belakang biar kalian ingat ya. Ini menjadi pedoman buat kalian nanti ketika pembelajaran bahasa Inggris harus bagaimana ya. Bagus gak? Teruskan. Terus. Anak-anakku, alhamdulillah pembuatan keyakinan atau kesepakatan kelas sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan ini menjadi awal buat kalian, menjadi patokan buat kalian, menjadi pedoman buat kalian untuk lebih baik lagi ya ke depannya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu budaya positif, disiplin positif buat kalian khususnya ketika pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih untuk kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Untuk itu mari kita lanjutkan dengan pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa dhurriyyatihi wa baitihi wa Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir
الرحيم فلا تظلموا لله الأمثال إن تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها عنهم ولا هم ينصرون وإذا قيل هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إلى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا كانوا في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا إليهم وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق perhatikan ayat 87. Ayat 87. Wa'al jauh sukun sebelum baris batas dilunakkan tapi tidak dipanjangkan. Wa'al ilau
syuting, soal nama ituna kamera tidak bisa yang di belakang, silahkan duduknya diisi dulu bagian depan. Ini spesial. Spesial pakai kopi di Sudah semua masuk ya? Untuk mengefektifkan waktu, saya akan membuka saja kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Kawali, yang saya hormati para wakasek, rekan guru yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita bisa bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah memenuhi undangan kami, menyempatkan waktunya untuk duduk bersama di ruangan ini. Ada beberapa acara yang akan kita lalui pada kegiatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua arahan dari Kepala SMP Negeri 3 Kawali, yang ketiga doa, yang keempat acara inti yaitu diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, dan yang terakhir adalah diskusi dan tutup. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu arahan dari Kepala SMP Negeri 3 Kawali kepada Bapak Arifin SPD MPD, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada pagi hari ini kita semua masih bisa bersama di tempat ini. Mudah-mudahan selalu ada dalam hubungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan berlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang taat menjalankan segala ajarannya, dan nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat uzma daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Purana dan Burina sebagai calon guru penggerak yang saya hormati, rekan guru semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kalau kita berbicara guru penggerak, ya, guru penggerak ini adalah merupakan program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, ya, yang merupakan program terbaru
Dan saat ini program guru penggerak atau calon guru penggerak CGP ya sedang gencar-gencarnya dilaksanakan. Salah satu mengapa ada guru penggerak ini merupakan program pemerintah kita, program Pak Jokowi yang erat kaitannya dengan nawacita. Ya. Salah satu program dari nawacita. Selanjutnya, guru penggerak itu diharapkan kita itu manusia yang harus selalu memberikan harapan, menjadi transformer atau sifatnya guru penggerak itu transformatif, sehingga di Kabupaten Ciamis ada istilah CGT, calon guru transformatif. Diharapkan para guru penggerak ini menjadi transformer atau menjadi perubah atau menjadi guru yang membawa perubahan. Guru penggerak yang sekarang diharapkan, karena kalau kita lihat programnya begitu bagus, tapi mudah-mudahan tidak kandas di tengah jalan. Ya, mudah-mudahan tidak kandas di tengah jalan. Sekarang sudah merupakan angkatan keberapa Bu Rata? Ke-7 ya. Bu Rata angkatan ke-7 ya. Nanti Bu Rinda angkatan ke-8. Di kita SMP Negeri 3 Kawali yang masuk pada program guru penggerak sudah 4. Yang pertama atas nama Riki. Ya. Kemudian yang selanjutnya Bu Ratna dan Bu Rina. Kemudian yang ketiga nanti Bu Rinda. Nanti akan menyusul guru-guru penggerak yang lainnya. Tentu guru-guru yang masih sesuai dengan usianya. Ya. Di SMP 3 Kawali budaya positif itu sudah bukan dari sekarang. Dari dulu juga sudah ada budaya positif. Bukan hanya di SMP 3 Kawali, mungkin di sekolah-sekolah lain ada budaya positif. Tapi budaya positif di SMP 3 Kawali sudah berjalan atau lain daripada yang lain. Salah satu budaya positif yang sangat kita kenal di SMP 3 Kawali itu ada yang disebut Rahmat Berseri. Kalau nggak salah SMP 3 Kawali Rahmat Berseri itu sudah tahun 2011 ya Pak ya? SH. Kemudian ada banyak lagi budaya-budaya positif yang lainnya. Sekarang dengan adanya guru penggerak, budaya positif tersebut harus lebih meningkat. Bahkan sekarang ada tambahan mengaji, ya, yang di sekolah lain belum ada mengaji seperti di kita. Itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelas SMP Negeri 3 Kawali yang sudah memberikan informasi dan arahannya. Acara selanjutnya, untuk kelancaran acara kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ade Yunza. Baiknya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Maulana Muhammad wa sallim ala wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan na'im, hamdan amin wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka darajat wa tuballighuna biha sawrana min jami'il hayati wa mamat innaka antas sami'ul 'alim mujibul da'wat wa qul hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma ansurna ya Allah fa innaka huwal nasir waftah lana ya Allah fa innaka huwal fatih waghfir lana ya Allah fa innaka huwal ghafur warzuqna ya Allah fa innaka huwal wajib warhamna ya Allah fa innaka huwal rahim wahdina wa najina minal qawmi dhalim Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu ala al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara pembukaan sudah selesai. Silakan memasuki acara inti. Tetapi sebelum acara inti, silakan dilaksanakan berperiksa dengan menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu telah sudi hadir meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan kami. Kegiatan ini dinamakan dengan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Kegiatan ini adalah salah satu tugas kami di dalam program Guru Penggerak. Ini adalah aksi nyata yang harus kami lakukan. Salah satunya kami harus mendiseminasikan materi yang telah kami pelajari. Kebetulan ini adalah materi terakhir dalam modul pertama, yaitu dengan tema budaya positif. Pendidikan adalah sebuah tuntunan di dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Di SMP Negeri 3 Kawali, tadi juga sudah dipaparkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Kawali, bahwa di sekolah kita budaya positif ini sudah dijalankan oleh seluruh warga sekolah. Namun ada beberapa bagian yang perlu penanganan dan kegiatannya belum dilakukan secara rutin dan konsisten. Kalau kita lihat, saya pelajari di dalam modul ini. Di sini yang pertama budaya positifnya itu mengarah kepada pembiasaan anak. Itu kan sudah ya, di kita sudah mulai dari pembiasaan yang bersifat religius dan sebagainya itu sudah ada. Namun di sini bagaimana kita mempertahankan budaya positif ini di sekolah kita, sehingga kita bisa memberikan motivasi kepada anak, dan si anak itu bukan hanya melakukan kegiatan tersebut hanya karena dorongan dari kita. Yang diharapkan itu anak memiliki motivasi internal. Jadi si anak itu betul-betul melakukan kegiatan tersebut muncul atas dasar kesadarannya sendiri. Di dalam modul ini ada 6 materi yang kami pelajari. Ini tidak jauh beda dengan CGP, karena CGP ini pemanasan dari CGP. Ini materinya yang pertama adalah disiplin positif. Dalam materi disiplin positif itu menyoroti definisi dari disiplin itu sendiri. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan,
dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima posisi kontrol, dan keenam ada praktik segitiga restitusi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Rina Nus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu Bapak rekan semuanya. Senang sekali saya berada di tengah-tengah Ibu Bapak semuanya. Izinkanlah saya dan rekan saya untuk memenuhi salah satu tugas atau kewajiban kami, yaitu melakukan diseminasi atau pengimbasan kepada rekan-rekan semua, yaitu mengenai materi budaya positif modul 1.4. Mohon maaf terseok. Baik Ibu Bapak, saya sangat yakin dan percaya bahwa Ibu dan Bapak sudah banyak makan asam garam, sanes garam anu asin ya Bu, tapi pengalaman sudah matang khususnya dalam dunia pendidikan. Di sini kita sharing saja mengenai materi ini yang pada akhirnya mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dan pada akhirnya kita bisa implementasikan di sekolah kita. Itu mungkin tujuan terakhirnya dari diadakannya diseminasi atau pengimbasan kepada rekan-rekan semua. Ibu Bapak yang saya hormati, mengenai budaya positif, sebenarnya dan jujur saya merasa kagum dan bangga menjadi bagian dari SMP Negeri 3 Kawali. Sebagai orang baru di sini, saya yang baru 2 tahun bersama Ibu Bapak di sekolah ini merasa luar biasa bangga. Kenapa? Karena di SMP Negeri 3 Kawali ini memiliki kedisiplinan yang luar biasa atau kedisiplinan yang tinggi, di mana kedisiplinan ini merupakan modal dasar Ibu Bapak untuk membentuk atau mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Dari mana disiplin itu bisa terwujud Ibu Bapak? Kedisiplinan anak-anak terwujud itu dari adanya program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sekolah kita. Baik itu dari K2SH, program Rahmat Berseri, dari kemudian PPK-nya ya, itu sangat sudah berjalan. Dan itu akan membentuk karakter siswa yang positif, yang pada akhirnya akan membentuk disiplin yang positif dalam diri anak, dan pada akhirnya itu akan membangun sebuah budaya positif di sekolah ini. Jadi diawali dari pembiasaan melalui berbagai program yang di sekolah ini, yang pada akhirnya akan mewujudkan budaya positif. Baik Ibu Bapak, saya melanjutkan mengenai materi yang disampaikan oleh rekan saya yaitu Bu Ratna. Betul sekali bahwa sekolah kita itu sudah mewujudkan budaya positif, walaupun di tengah perjalanan mungkin ada beberapa kendala yang kita hadapi. Namanya juga perjalanan tidak selalu mulus Ibu Bapak. Pasti ada kendala, pasti ada aral melintang ya. Selamat siang Ibu Nur. Hai juga. Oke, kita lanjutkan ya Ibu Bapak. Langkah awal apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan suatu budaya positif di sekolah kita? Langkah awal kita Ibu Bapak, jangan bingung. Kita buat dulu kesepakatannya, keyakinannya. Kalau dulu Ibu Bapak namanya adalah kesepakatan kelas, untuk sekarang itu dirubah menjadi keyakinan, ya, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Ibu Bapak, ada pertanyaan mendasar buat Ibu Bapak. Kenapa yang dibuat itu keyakinan kelas atau sekolah, bukan peraturan? Ya, Ibu Bapak bisa mengingat bahwa ketika kita menggunakan helm ketika berkendaraan, kira-kira tujuannya itu untuk apa sih Ibu Bapak? Bagus sekali, untuk keselamatan. Ketika Ibu Bapak menggunakan masker, kira-kira itu untuk apa? Untuk kesehatan.
karena keselamatan dan kesehatan itu merupakan nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan, ya. Kalau seseorang sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, ya, seperti misalnya, oh saya percaya bahwa ketika saya memakai helm, ketika nanti kecelakaan, amin ini ya, kecelakaan tidak akan terlalu fatal. Itu sudah diyakini bahwa ketika memakai helm, yakin kita tidak akan fatal walaupun itu kecelakaan. Kemudian saya yakin ketika memakai masker, misalnya, ya, saya percaya dan yakin bahwa memakai masker itu akan terhindar dari virus-virus, misalnya. Jadi keyakinan itu akan lebih menggerakkan kita daripada peraturan. Sebagai contoh, Bu, ada misalnya di sana ada peraturan jangan membuang sampah ke sungai. Kalau hanya sekedar peraturan, tidak diyakini oleh kita, maka kita kadang-kadang tidak melaksanakannya. Sudah lewat sajalah, dibuang ke sungai. Tapi beda lagi ketika kita meyakini bahwa ketika membuang sampah ke sungai itu akan menimbulkan banjir. Oh iya, ini akan menimbulkan banjir dan saya yakin, maka kita tidak akan membuang sampah ke sungai. Kenapa? Karena yakin. Oleh karena itu keyakinan itu lebih baik daripada peraturan. Itu Ibu Bapak. Jadi di sini keyakinan kelas itu atau keyakinan sekolah lebih baik daripada membuat sebuah peraturan. Kita lihat apa sih itu keyakinan, ya. Keyakinan itu adalah sesuatu hal. Apa sesuatu halnya? Yaitu isinya berupa nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Sesuatu hal yang diyakini bersama-sama. Artinya keyakinan itu bukan dibuat oleh sendiri Ibu Bapak, tetapi dibuat secara bersama-sama, kemudian disepakati secara bersama-sama. Lingkungannya tergantung apakah mau tingkatannya sekolah atau tingkatannya itu ke kelas. Kalau keyakinan kelas berarti nanti yang disebut dengan keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang berupa nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama di lingkungan kelas. Itu disebut dengan keyakinan kelas. Nah, inilah modal awal Ibu Bapak untuk kita membangun sebuah budaya positif. Karena di sini anak tahu batasannya. Oh iya, ini saya tahu ya ketika saya membuang sampah, karena kita suruh membuat keyakinan kelas misalnya, ya oh iya ketika kita membuang sampah nanti sampah di ruangan kelas menjadi akan kotor. Yakin, sudah yakin. Kenapa? Karena keyakinan itu dibuat oleh dirinya sendiri. Motivasi yang ada dari dalam dirinya itu lebih baik daripada motivasi yang timbul dari luar atau ekstrinsik. Ya, motivasi yang ada dari dalam atau disebut dengan internal atau intrinsik itu akan lebih kuat dan akan lebih lama, Bu, daripada motivasi yang datang dari luar. Kalau dari luar biasanya ini mah hanya seketika saja karena ada takut, rasa takut atau ingin ada penghargaan atau apa, tetapi beda lagi kalau motivasi sudah di dalam. Oh iya, ini adalah tanggung jawab saya. Ini adalah tugas saya yang saya harus yakini dan saya harus laksanakan. Ya, seperti itu. Baik, lalu bagaimana kita membentuk sebuah keyakinan kelas? Ya, kita lihat di sini. Yang pertama, keyakinan kelas senantiasa dibentuk dalam bentuk positif. Jadi jangan berbentuk negatif. Kalau nanti anak disuruh untuk kita menanyakan dulu kelas impian mereka. Anak-anak, apa kalian punya kelas impian? Nanti anak akan menjawab, iya Bu, punya. Nah, kelas impian seperti apa yang ingin kamu impikan, yang ingin terwujud misalnya. Nanti saya ingin di kelas itu tidak ribut, Bu. Saya ingin di kelas itu tidak ada sampah. Saya ingin hening dan sebagainya. Biarkan anak-anak mengeluarkan mimpi-mimpinya. Ya, nanti kita simpulkan. Nah, di sini kita menyimpulkan tidak semuanya 25 bisa 25 siswa kita menyimpulkan jadi 25 keyakinan kelas, tapi kita simpulkan menjadi sebuah kata yang universal. Ya, yang universal misalnya anak menyebutkan tidak memotong pembicaraan guru. Nanti kita ambil yang universalnya yaitu saling menghormati. Tidak jahil berarti saling menghargai. Biarkan anak mengeluarkan apa yang menjadi keinginan mereka di kelas. Ya, kita tidak boleh membatasi. Namanya juga merdeka belajar, Ibu Bapak. Ya, biarkan mereka merdeka, tetapi kita tetap mengarahkan, membimbing dan memfasilitasi mereka.
Baik Ibu, jadi dalam bentuk positif tadi misalnya tidak membuang sampah sembarangan, maka kita rubah kalimatnya nanti membuang sampah pada tempatnya begitu. Jadi jangan ada kata tidak, jangan. Kalimat kata atau itu akan membekas pada diri anak. Jangan begitu, jangan begini, ya. Jadi seperti itu Ibu Bapak. Kita rubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Padahal Ibu Bapak itu spontan kita biasa apa? Tau gitu, ya. Seperti itu, ya. Spontan. Yang kedua, ya betul sekali saya pribadi seperti itu, Bu, ya. Yang kedua yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak Ibu Bapak seperti tadi yang telah saya sampaikan, tidak sampai 25. Kita buat yang universalnya saja, nilai-nilai keyakinannya saja, nilai kebajikannya saja. Satu, bisa saling menghargai dan menghormati, tetapi dari saling menghormati dan menghargai itu memiliki makna yang banyak begitu. Ya, tidak jahil pada teman, tidak ngobrol dan sebagainya, itu termasuk saling menghormati dan menghargai, ya. Yang biasanya itu hanya sampai dengan 3 atau 7 ya Bu Rata ya. 3 sampai 7 poin saja untuk membuat keyakinan kelas, sehingga apa? Sehingga anak akan mudah mengingat. Kalau terlalu banyak akan lupa Ibu Bapak. Nah, ini kamari teh ya. Nah, kalau 7 itu akan teringat anaknya. Dan sebaiknya untuk membuat keyakinan kelas kita buat yang yang menarik buat anak. Karena anak itu sukanya itu yang menarik Ibu Bapak, yang menantang. Kalau kita buat kesepakatan kelas ya apa adanya, ya asal dicoret-coret, biasanya tidak akan dilirik juga. Tetapi kalau kita nanti pada akhirnya kita buat, kalau sudah menjadi kesepakatan kelas, kita buat kesepakatan kelas yang menarik, ditempel, dan kita ingatkan Ibu di awal pembelajaran. Kita tidak selalu membuat kesepakatan kelas, jadi waktunya kita habis karena kita sudah buat di awal. Kita mengingatkan saja anak-anak, kita sudah ada kesepakatan kelas. Masih ingat? Nah, kita mengingatkan saja, tidak usah membuat di setiap awal pembelajaran. Itu Ibu Bapak mengenai keyakinan kelas, di mana yang terakhir lah ya, yang keempat, yaitu bahwa pembuatan keyakinan kelas itu harus seluruh warga kelas. Dan ini contohnya Ibu Bapak yang sudah dibuat kemarin kebetulan dalam kegiatan aksi nyata harus membuat keyakinan kelas, di antaranya ini hasil kerja anak, ya. Di sini ada 25 keinginan dari anak, ya. Kita simpulkan menjadi 8 ya Bu. Mulai dari berpakaian rapi, jadi ketika di kelas nanti anak-anak tahu bahwa ketika pembelajaran, contohnya bahasa Inggris, pakaiannya harus dikedalakan rapi. Yang kedua, hadir tepat waktu sampai dengan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah Ibu Bapak, kalau tidak sesuai dengan keyakinan kelas ini, apa yang harus kita lakukan? Itu mungkin pertanyaannya. Apakah harus diberikan hukuman? Tadi seperti yang Ibu Rata katakan bahwa ketika kita menggunakan kurikulum ini tidak ada yang disebut dengan hukuman. Tapi nanti Ibu Bapak ketika ada anak yang tidak mengikuti keyakinan ini, gunakanlah pendekatan yang disebut dengan pendekatan restitusi. Jadi Ibu jangan langsung menghadir di sana, apalagi depan teman-temannya, jangan Ibu Bapak. Ya. Mereka itu punya perasaan juga, ya. Itu biasanya akan merasa malu, ya, merasa malu, biasanya langsung tumpul Ibu, ya. Tapi iya, punya harga diri ya, sama Bu, betul sama sekali itu, ya. Nah, jadi seperti itu Ibu, itu untuk keyakinan kelas, itu contohnya. Mangga Ibu Bapak silahkan bisa diimplementasikan. Ibu Bapak buat kesepakatan kelas. Jadi ketika ada anak yang tidak mengikuti keyakinan kelas itu, Ibu Bapak jangan langsung menjudge, menghakimi anak di kelas, tapi panggil dulu nanti. Panggil, tanya dari hati ke hati. Mungkin saja Ibu Bapak dia memiliki latar belakang yang tidak disangka-sangka oleh kita. Ya. Baik Ibu Bapak, nah ketika anak melakukan suatu permasalahan atau penyimpangan, berarti di sana ada salah satu kebutuhan dasar dirinya yang tidak terpenuhi Ibu. Karena setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa saja? Yang pertama itu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, ya. Kebutuhan dasar untuk bertahan hidup itu berhubungan dengan fisiologis, yaitu berhubungan dengan sandang, pangan, papan. Jadi lihat Ibu, jika nanti ada anak di sekolah yang suka mencuri makanan pada temannya, mungkin saja anak tersebut di sinilah kurang kebutuhan dasar dalam pangannya, ya. Mungkin tidak dikasih uang jajan atau apa. Jangan langsung kamu malas
maling atau bagaimana langsung menghakimi, tapi panggil. Kamu bawa bekal berapa? Dikasih bekal berapa? Bekal apa yang dibawa dari rumah? Mungkin saja dia membawa bekal tapi malu untuk dibuka atau bagaimana, ya? Itu mungkin kebutuhan bertahan hidup. Jadi bertahan hidup itu berhubungan dengan fisiologis, yaitu berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan, dari pakaiannya, kebutuhan dan sebagainya. Ya, itu bisa harus dilihat ibu, bapak. Mungkin saja, ya, ada anak yang seperti itu. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu adalah kita itu membutuhkan kasih sayang dan rasa terima. Pasti ya ibu, bapak, ibu juga merasakan bahwa kita setiap manusia pasti memiliki rasa ingin disayang. Karena itu kebutuhan psikologis kita. Ingin dihargai, ingin dihormati, itu kebutuhan kita, ya. Dan rasa diterima, kita lihat anak. Mungkin ada anak yang caper. Biasanya caper. Ibu, kita lihat apakah mungkin ini anak kurang kasih sayang. Di rumahnya itu ada siapa sih ibu bapak? Apakah mungkin orang tuanya telah tiada? Ataukah mungkin ini bersama kakeknya saja, ibunya sedang bekerja sehingga dia ingin mendapatkan kasih sayang seorang ibu, ingin mendapatkan kasih sayang seorang ayah yang tidak dia dapat. Maka kita lihat kebutuhan dasarnya. Kalau kita sudah tahu, oh ini anak caper. Kalau kita diamkan, kita tidak akan tahu apa sih yang jadi kekurangan kebutuhan dasar dia, ya. Yang ketiga yaitu kebebasan. Wah, zaman sekarang ibu bapak, inilah anak-anak zaman sekarang sangat jauh berbeda dengan anak zaman dahulu. Kalau anak zaman dahulu kearifan lokalnya luar biasa, ibu bapak, ya. Kalau kita dulu waktu istirahat peclek, ya, kemudian boy-boyan, petak umpet dan sebagainya. Sekarang mana ada ibu bapak yang seperti itu, ya. Sekarang anaknya itu ada anak yang digital, milenium, ya, sedang berbau dipengaruhi oleh iptek, ya, pengetahuan dan teknologi sekarang. Iya, luar biasa itu anak. Maka dia itu ingin selalu mencoba dan ingin merasa tahu, bebas, ingin kebebasan. Seperti ngajelnya ibu barangkali misalnya. Kenapa? Karena itu ingin dapat kebebasan. Biasanya mungkin kalau di rumahnya itu dikekang, kemungkinan di rumahnya itu dikekang kemungkinan. Tanya, kamu itu di rumah itu dikunci di rumah. Ya, kenapa? Karena itu kamu loncat-loncat seperti yang dikekang gitu. Itu harus dicari ya solusinya atau latar belakangnya juga. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Kesenangan, setiap orang pasti ingin happy, ingin bahagia, ibu bapak. Ya, ada anak yang murung di kelas, ya, ada yang nangis, ya, itu, iya, ada yang tertawa-tertawa terus. Kenapa? Karena itu merasa ingin senang, mensenangkan diri sendiri aja seperti itu, ya, yang serangan gitu. Dan terakhir yaitu penguasaan. Setiap anak pasti punya ada rasa ingin menguasai. Ada seperti itu di kelas, ingin menjadi yang paling super di kelas. Ya makanya disebut dengan geng-gengan ibu bapak. Nah kita lihat, mungkin inilah kebutuhan dasar yang belum terpenuhi oleh anak. Baik ibu bapak, nah kita lihat. Setelah tahu tadi ya bu, langkah awalnya kita menggunakan keyakinan kelas. Ya, nah posisi kontrol guru mana di sini yang sebaiknya ya ibu kita gunakan di kelas, ya. Kontrol itu apa bu? Ya, aduh ibu bapak jadi tersenyum ini ya. Saya takut lepas kendali ini. Kontrol itu kendali ibu bapak. Siapa yang mengendalikan? Bukan orang lain ibu bapak. Yang mengendalikan adalah diri sendiri. Dari mana? Dari otak pikiran kita. Ya. Kata otak, aduh lapar, cepat dengan kita bergerak mengambil nasi. Tidak seperti ini. Bu Ratna yang di dalam otaknya lapar, saya mengambil piring, itu kan tidak mungkin bu, ya. Jadi yang mengendalikan tentang kontrol kita itu adalah otak pikiran kita, diri kita sendiri, bukan orang lain, ya ibu. Di sini ada 5 posisi kontrol menurut Diane Goshen ibu. Yang pertama posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah ibu, coba kita lihat ibu bapak kira-kira di kelas pernahkah menjadi posisi penghukum? Kita lihat. Sebuah hukuman itu tidak hanya berupa fisik, bending, lari dan sebagainya, tetapi juga bisa dengan verbal, dengan kata-kata. Diam kamu. Dari tadi ngoceh terus.
patuhi aturan saya, awas, sebuah ancaman, ya, sebuah ancaman. Nah, biasanya ciri-ciri guru yang memiliki posisi penghukum itu biasanya nadanya keras, Ibu, stereo. Hei, nah, hei, dia, nah langsung. Kemudian ada bahasa tubuh itu melotot, tolak pinggang, cangkeng. Kemudian jari digunakan. Ya. Nah seperti itu mungkin itu disebut dengan penghukum. Ibu bapak saya yakin bukan berposisi sebagai penghukum, tetapi ibu bapak kembali lagi ya ibu, tadi sudah saya katakan bahwa anak-anak zaman sekarang itu memang sangat-sangat jauh berbeda dengan anak yang dulu. Kalau dulu ketemu dengan guru saja itu sudah rengkuh, ya malu, malahan kalau saya itu lari ketemu sama guru, ya. Kalau sekarang bilang hai, ya. Tapi balik lagi ibu bapak, kenapa? Ya betul Ibu Dewi seperti itu Bu. Mangga, ayo, ya seperti itu. Tapi balik lagi ibu bapak, karena apa? Balik lagi pada diri kita. Kita itu adalah model ibu bapak. Kita itu adalah model, kita itu adalah teladan. Jadi dilihat oleh anak. Anak akan lebih mudah menilai kita sebenarnya. Si ibu nagih itu masukkan baju, oh pasti bapak nagih termasuk baju nagih. Jadi kebalikannya. Biasa anak-anak sekarang itu seperti itu. Beda dengan zaman dulu. Jangankan kepada guru berbicara, ketemu pun merasa malu. Ya, itu posisi penghukum. Yang kedua, posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ya, biasanya guru ini suaranya lemah lembut. Ya, biasanya kening di kelas itu. Kenapa? Karena akan menciptakan apa rasa bersalah pada diri anak. Didekati anak itu. Kata-katanya seperti ini. Bapak kecewa, ibu kecewa sama kamu. Bagaimana kalau ibu kamu tahu? Aduh, ya seperti itu. Ya, nah posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini juga kurang baik ibu bapak. Ya, kenapa? Karena di sini jelas ya anak akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Ya, akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Jadi akhirnya akan menyalahkan diri sendiri. Ini juga tidak baik, Ibu. Jadi posisi kontrol sebagai penghukum tidak baik. Sebagai pembuat rasa bersalah tidak baik. Yang ketiga, posisi kita kadang-kadang sebagai teman. Namun sekarang ini sering disalahgunakan posisi kontrol sebagai teman. Bagaimana kita membatasi ya pergaulan dengan anak sehingga anak itu tidak melunjak pada kita. Ya, biasanya kalau posisi kontrol ini anak itu akan terlalu dekat dengan kita, akhirnya melunjak pada kita. Ya, nah ini juga tidak baik ibu bapak. Kenapa? Karena anak itu nantinya ketika kita tidak membantu anak tersebut, dia akan merasa kecewa. Ada si ibu mah, ayo mama, stres babaturan dan tidak membantu lagi. Nah itu karena biasa dibantu oleh kita, karena dekat. Nah seperti itu ibu. Jadi memang kita sebagai guru sangat-sangat luar biasa bingung memposisikan diri gitu ya. Dari ketiga tadi sudah sebagai penghukum tidak baik, sebagai pembuat rasa bersalah juga kurang baik, sebagai pemantau sekarang yang keempat. Kalau pemantau itu terus diawasi, diinterogasi anaknya terus. Kamu jam berapa? Kenapa? Wah, segala diinterogasi aku sebagai pemantau. Anak juga akan merasa risih biasanya. Si ibu serasa ditanyakan, ya biasa seperti itu. Ini juga kurang baik, ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ini posisi kontrol sebagai manajer. Yang paling diyakini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru di posisi mana dari kelima ini, yaitu posisi sebagai manajer, sales manajer di sebuah perusahaan, ibu bapak, ya. Tapi kita lihat posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Karena apa? Karena di sini guru yang memposisikan sebagai manajer akan ketika ada masalah itu menggunakan pendekatan restitusi. Jadi tidak langsung menjudge. Maka posisi kontrol yang kelima inilah yang sangat cocok dan sangat bagus digunakan oleh seorang guru. Ya, kita lihat. Itulah mungkin ibu bapak yang bisa saya sampaikan mengenai keyakinan kelas. Itu di awal, silakan ibu bapak implementasikan, mudah-mudahan membawa dampak positif buat lingkungan kita, buat sekolah kita.
Karena tujuan akhir dari kegiatan diseminasi ini adalah ibu bapak mampu mengimplementasikan di sekolah masing-masing dengan arti bahwa nanti pada akhirnya sekolah akan mampu memiliki budaya positif. Ya, ibu bapak baik. Yang ketiga, yang seterusnya ya, yaitu segitiga restitusi yang akan kembali disampaikan oleh rekan saya yaitu Ibu Radma. Kebut waktunya sudah. Baik, yang terakhir adalah praktek kita untuk melakukan segitiga restitusi. Dari awal kita berbicara budaya positif. Tadi budaya positif itu diawali dengan kita membuat keyakinan kelas. Kita buat dulu, nanti ada analisis kebutuhan manusia yang ada 5. Selanjutnya posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa. Nah, yang dari posisi kontrol itu yang paling baik tadi adalah sebagai manajer. Salah satu tugas manajer itu ketika anak menyimpang atau melanggar keyakinan kelasnya, maka yang harus kita lakukan adalah merestitusi anak. Ada 3 langkah restitusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lah demikian ya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti untuk selanjutnya kita bisa sharing di lain waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kita bisa berdiskusi untuk kegiatan ini. Kalau Ibu contohnya ini ada contoh kegiatan restitusi. Kebetulan para CGT sekarang sedang mempraktikkan segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi ini akan berhasil apabila kita bisa memancing anak dengan kalimat-kalimat yang bisa kita tanyakan. Kumaha carana agar kita berkomunikasi dengan anak sehingga si anak itu tidak merasa terpojokkan. Mangga pilih aya anu bade ditaroskeun. Tadi perkawis kesepakatan kelas. Tadi dicantumkan di sana itu ada kelas, berarti tidak berlaku untuk semua guru. Itu ada 2 Pak. Ada kesepakatan sekolah, berarti kita nanti bersama-sama dengan wali siswa, dengan semua guru, jadi semua warga sekolah. Itu mah khusus tadi mah kesepakatan kelas itu antara warga kelas saja. Contohnya tadi itu kan warga kelas dengan wali kelas. Iya itu. Berarti guru yang lain masalah wali kelas tidak boleh membuat lagi tiap kelas ya. Karena mungkin dalam satu bidang mata pelajaran pun akan berbeda-beda. Jadi setiap mata pelajaran ada keyakinan kelas masing-masing. Terima kasih. Ia menambahkan Pak Ade kalau tadi pertanyaannya. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas atau yang dulu disebut dengan kesepakatan kelas itu dibuat di awal pembelajaran. Kalau kita kan guru mata pelajaran, jadi mungkin kita buat khusus untuk mata pelajaran yang kita ampu saja, ya. Tapi yang lebih bagus itu adalah wali kelas juga membuat gitu. Jadi wali kelas membuat. Kalaupun ada yang tidak sesuai dengan wali kelas, ya, itu bisa dirubah dan diperbaiki dengan guru mata pelajaran. Iya, menarik sekali. Baik, yang terakhir adalah praktek kita untuk melakukan segitiga restitusi. Dari awal kita berbicara budaya positif. Tadi budaya positif itu diawali dengan kita membuat keyakinan kelas. Kita buat dulu, nanti ada analisis kebutuhan manusia yang ada 5.
Selanjutnya, posisi kontrol kita sebagai guru itu seperti apa? Nah, yang dari posisi kontrol itu yang paling baik tadi adalah sebagai manajer. Salah satu tugas manajer itu ketika anak menyimpang atau melanggar keyakinan kelasnya, maka yang harus kita lakukan adalah merestitusi anak. Ada 3 langkah restitusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Lah demikian ya yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Nanti untuk selanjutnya kita bisa sharing di lain waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.